Kalau kita baca dari Kementerian PPA itu kan mengakui siapa itu namanya tuh, deputi apa staf ahli atau apanya yang bicara di YouTube itu, bahwa mereka dengan bangganya menyatakan mendatangi Kejaksaan Tinggi, mendatangi Kompolnas, mendatangi Komjak, mendatangi Komnas Perempuan, didatangi untuk ikut sama-sama menekan kasus ini biar berlanjut. Jadi kasus ini berlanjut karena tekanan. Gampang cara mengukur begini. Kasus yang hari ini membawa Mas Beki ke pengadilan ini itu lebih 5 kali bolak-balik P19 dilengkapi lebih sudah sampai di kejaksaan. Padahal aturannya di Mahkejapol itu antara Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Polisian kalau sampai 3 kali bolak-balik maka arahnya ke SP3. Ini lebih 5 kali. Lebih 5 kali bolak-balik ya. Dipaksakan. Nah, itu satu. Bagaimana kita mengatakan itu tidak ada intervensi? Saja ketika kasus terjadi izin Sidikiah tiba-tiba mau ditutup, begitu kejadian besoknya izin mau dicabut, berarti ada kepentingan lain juga. Tidak ada verifikasi, penilaian dan sebagainya untuk memisahkan, dan asas-asas praduga tidak bersalah kan tidak dipakai. Untung kemudian Menko PMK membatalkan itu 3 hari kemudian, dikembalikan utuh, dan itu atas perintah Pak Jokowi juga. Artinya tidak mungkin semuanya itu terjadi secepat itu kalau tidak ada mungkin kepentingan di balik. Tidak mungkin lah gerakan pusat daerah tiba-tiba serentak briuk gitu terjadi. Dari berita belasan dan puluhan santriwati di bawah umur yang dikemas begitu masif di berbagai media dan banyak pejabat terhipnotis. Ternyata saya membaca berita ketika Kapolda menyerahkan berkas ini, itu berbicara ada 5 korban. Saya masih ingat sekali itu. Di media berbicara dengan gagahnya, ya Kapolda kita di Jawa Timur, Pak Niko, ada 5 korban. Nah, tapi ketika kita baca dakwaannya, hanya 1 korban. Menguap. Puluhan, belasan, jadi 1. Dari Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian PPA, tiba-tiba mengirim surat meminta untuk menjadi pemantau sidang yang sifatnya tertutup kepada Ketua Pengadilan dan Majelis Hakim. Waktu sidang itu Ketua Majelis menyampaikan udah mencari jalan tengah. Kami setuju 2 saja untuk dari kementerian hadir. Saya bingung. Loh, katanya sidang tertutup. Kok ada yang mau datang memantau? Tertutup ya tertutup. Saya sampaikan kalau memang sudah tertutup, yang mulia kita jaga tertutup. Marwah kehormatan pengadilan ini harus kita jaga bersama. Ini ranahnya yudikatif. Kementerian itu eksekutif. Kementerian itu bermasalah, korupsi dan sebagainya, diadilinya itu di yudikatif. Ngapain yudikatif takut dengan surat dari kementerian? Jadi kami tolak. Saya bilang, kami menolak tutup. Tetapi kalau memang mau terbuka, ayo terbuka sekalian. Wartawan kasih masuk, semua masuk, kita tonton terbuka. Akhirnya dipilih, kemudian ditolak itu. Artinya saya membaca ada upaya masuk terus. Kompolnas datang, ngapain Kompolnas datang? Proyek apa ini? Kompolnas datang ke pengadilan. Dia kan tugasnya jagain polisi. Ya kan? Kemudian LPSK yang overdosis menurut saya. Overdosis berapa? Overdosis begini. Semua saksi-saksi yang dianggap kepentingan pihak sana itu difasilitasi oleh LPSK, dikasih seragam, kasih macam-macam. Padahal saksinya itu kategorinya testimonium di audit tuh. Saksi yang tidak melihat, mendengar, dan mengalami peristiwa itu. Itu saksi-saksi ini berkumpul orang-orang sakit hati yang menyerang Mas Beki dan Sidikiah. Tiba-tiba ada demo.
Oke, demo bagi kita biasa. Saya biasa berdemo dan biasa menghadapi demo. Tapi yang lucu adalah mereka demo ini difasilitasi dengan mobil plat merah. Difasilitasi. Iya, mobil mewah. Seyakin apa Pak Gede? Ya karena masa pendemo itu difasilitasi. kan naik turunnya naik mobil itu. Ya tampaknya supirnya kurang mahir. Jadi difasilitasi itu fakta ya Pak Gede? Fakta, dan akhirnya kan diakui juga. Oh, diakui. Tapi bahasanya bahwa itu mengantar ininya orang-orang LPSK, saksi yang dalam perlindungan LPSK. LPSK sudah ada anggarannya di APBN. Masa pakai anggaran APBD lagi? Oh, Nah, berarti di situ saya membaca ada permainan kekuatan politik lokal memfasilitasi untuk menggoyang Sidikiah dan khususnya Mas Beki. Ya, fakta sidang. Oh begitu. Fakta sidang. Mereka ini rata-rata diberhentikan atau dikeluarkan dari Sidikiah. Setelah itu dia baru melakukan perlawanan, kan sakit hati. Dan di sidang sendiri saya tanya, ada melihat peristiwa? Tidak. Ada yang masih tinggal di Pati. Pati ke Jombang jauh untuk dia menjadi saksi. Ada dari Kudus. Jadi dari jauh-jauh. Bagaimana dia mau jadi saksi peristiwa itu? Ternyata dia mendengar cerita. Jadi kalau mendengar cerita, dari cerita ini kemudian diceritakan di sidang pengadilan, orang ini menjadi saksi, ini namanya saksi gosip. Jadi Saksi yang berbicara karena terima gosip. Yang mendengar informasi itu tidak Tidak boleh jadi saksi. Oh, begitu. Memang aturannya testimonium di audit tuh. Saksi itu harus ya melihat, mengalami, dan menyaksikan secara langsung ya peristiwa itu. Nah kalau dia tidak mendengar juga tidak, melihat juga tidak, mengalami juga tidak, dan tinggal di kota yang lain waktu peristiwa, kok yang begitu jadi saksi dan diseragamkan LPSK. Lah kita kan uang negara dipakai model begini gimana? Dan lebih parah lagi, staf ahlinya LPSK tampil menjadi pembicara untuk membangun peradilan opini terhadap kasus ini. Nah ini kan hal yang nggak pas kan? Kalau saya meyakini peristiwanya memang nggak ada, itu saya bilang ini fiktif. Kenapa? Kalau dia betul peristiwanya, mestinya waktunya tidak ada 3. Waktunya 3 dari orang yang sama yang mengaku naik mobil APP merah. Ada waktu. Ada berangkat jam 10 malam, ada yang berangkat jam habis maghrib, ada yang berangkat jam 8 pagi. Sama-sama ngotot di atas sumpah. Oh, Kita yang bingung kan? Ini yang benar yang mana? Sama-sama ngotot, tapi keterangannya ada yang saling bertabrakan, ada yang saling berselisih. Nah, kemudian ketika dibawa ke ke lokasi di mana lokus deliktinya, ada 2 tempat berbeda lagi. Jadi bagaimana kemudian ini? Nah, bagaimana tanggal 18 Mei 2017 yang disebutkan sebagai peristiwa kedua diperkosa, itu justru kita dapatkan foto dan video yang korban ini di sana aktif dan tertawa-tawa dengan orang lain Pada tanggal itu. pada yang sama. Bagaimana paginya dini hari katanya diperlakukan tidak baik, lalu jam 10 berpenampilan gembira gitu loh. Paginya mendapat perlakuan Diperkosa, seksual. diperkosa. Jadi orangnya harusnya trauma, harusnya sedih. Iya. Kalau ini justru jam 10 itu videonya sama ininya yang kita bawa ke pengadilan tadi menunjukkan yang berbeda. Sewajarnya orang yang Ya sedih lah, sembunyi enggak mau ditemui orang. Kan begitu, mengucilkan diri. Tapi nyatanya dia mengaku dini hari itu mendapat perlakuan kekerasan seksual, tapi siangnya kok bisa Belum siang, jam 10-an. jam 10, masih 10 antara pagi siang lah. Nah, itu lah. Artinya ini satu hal yang tidak mungkin terjadi gitu ya. Kalau peristiwanya benar kan itu. Tapi ini biasa. Tetapi kemudian saksi juga mengatakan peristiwa itu memang nggak ada. Karena dia yang saksi yang tadi bersaksi mengatakan dia yang tinggal di situ. Kemudian yang lucu lagi, kan kemarin diramaikan soal pemakaian ritual pakai kamben Sidomukti gitu kan. Nah, ini ada satu saksi nih. Cerita dia, saya disuruh begini pakai ini, saya buka baju. Wah, pokoknya serem lah. Di mana? Itu ada kolam, di bawahnya gubuk cokro terapi. Ada kolam, di situ saya
berendam, harus dibuka semua ini. Oke, sama siapa? Dia sebutkanlah 2 nama. 2 nama ini jadi saksi. 2 nama ini saya tanya, nggak ada peristiwa itu. Oh. Ini saksi 1 ini dilindungi LPSK. Saksi yang membual ini dilindungi LPSK. Yang 2 ini mengatakan tidak ada. Dia siap bersumpah. Dan kemudian yang paling faktual adalah itu kolam kering. Karena dari sejak dibuat itu bocor sampai sekarang. Yang kedua, itu jam 2.30 dini hari, 10 hari kemudian. Menurut korban mengaku tanggal 18. Nah, tanggal 18 itu kemudian konon dia dapat WA ancaman. Sampai sidang tadi itu WA itu tidak pernah muncul di HP-nya. HP-nya kadang sudah disita, tidak muncul tuh WA itu kayak apa. Oke. Kemudian dia bangunlah cerita bahwa WA itu dilihat oleh si A. Si A ini kemudian memberikan saran untuk hadir. Lalu minta tolonglah kepada si B untuk menggandeng dia naik sepeda motor ke tempat TKP yang disuruh oleh Mas Beki. Sampai di situ ada si C. Ini ceritanya korban. Si C tadi jadi saksi, bilang itu nggak pernah ada. Nah, kita minta yang ini dihadirkan oleh jaksa. Jaksa mengatakan tidak perlu dihadirkan karena saksi sudah cukup. Loh, ini tersebut di dalam sebuah peristiwa, tapi kenapa nggak dihadirkan? Kenapa nggak dihadirkan? Ya. Kan lucu. Bagaimana kita merangkai sebuah peristiwa kalau saksi-saksi yang berkesesuaian tidak dihadirkan? Dan ini saksi fakta. Lalu yang dihadirkan saksi di mana dia mendengar cerita dari orang lain, dipakai seragam LPSK, dihadirkan di situ. Gagah. Tapi dia menceritakan tentang cerita orang lain. Ini kasus ini hari ini posisinya begitu. Dan ini harus saya sampaikan kepada publik. Kita melihat kasus visum aja. Visum ini kan lucu. Saya tanya sama dokternya, apa syarat visum? Pertama, orang itu melapor ke polisi, lalu polisi mengajukan surat ke rumah sakit. Lalu apa yang terjadi? Tahu nggak kasus ini? Si korban ini melapor 2019 Oktober. Visumnya tahu keluar berapa? Agustus 2018. Sebelum melapor, visum udah keluar. Jadi 24 Agustus 2018 sudah keluar visum atas nama korban. Tapi korbannya sendiri baru melapor Oktober 2019. Akhirnya kemudian ada visum ulang 2019 bulan November. Di visum hasilnya beda. Hasilnya beda. Sebulan 2 bulan kemudian didatangi polisi. Katanya ada salah. Diperbaiki lagi, disamakan dengan yang 2018. Adalah 2 visum dengan tanggal yang sama. Katanya alasan salah. Salah ketik. Bagaimana hitungan salah ketik? Kita ini biasa ngetik nih. Ya. Angka 13. Kemudian dengan angka 6 dan 9 sampai dasar. Salah ketiknya gimana? Kalau 13 menjadi 12 itu kan salah ketik masuk akal kan? Iya. Tapi 13 dengan 6 dan 9 sampai dasar. Di mana salah ketiknya? Tolong deh. Ya sudahlah. Kecolongan lagi atau apa saya nggak ngerti lah. Tapi faktanya begitu. Ada lagi, satu lagi. Itu dipoto. Oh, difoto. Dipoto. Ini keterangan untuk yang 2019, visum 2019. Saya kejar. Mohon maaf kemaluannya. Iya, dipoto. Katanya dokter sudah minta izin. Tapi saya tanya di dalam sidang dan ada rekamannya. Si korban mengaku tidak pernah dipoto. Oh. Tapi dokter mengatakan oke. Ini unik sekali. Ini unik sekali. Lalu saya tanya. Ini kan ada perinan. Kan tidak ada penjelasan. Ini foto milik siapa? Kalau wajah kita dipoto, kita bisa tahu ini wajah siapa. Tapi sesuatu yang tersembunyi di foto kita nggak tahu itu milik siapa kan? Barang siapa? Lalu dengan sederhana saya bertanya, oke lah kalau ini Anda yakin itu, saya minta filenya saja. Dari file foto itu saya mau mencocokkan waktunya. Kapan dia di visum dan kapan foto itu ada. Untuk mencocokkan kan?
jam dan waktunya kan bisa kita tahu. Iya. Dan lokasi kita bisa tahu. Ya, detail forensik lah. Apa kata dokter? Sudah saya hapus. Oke, hapus. Pak dokter, saya minta yang kedua. Itu kan pakai kamera siapa? Kamera saya. Kita pinjam kameranya, nanti kita datangkan ahli, nanti datang ke pengadilan untuk memeriksa dan bisa menemukan kembali yang dihapus itu. Jawaban berikutnya, HP saya hilang. Ya sudahlah, sempurnalah sudah penghilangan jejak daripada dokumen ini, kan gitu. Tampaknya ada dinamika soal perebutan opsit organisasi pemuda Sidikiyah. Karena yang bersaksi ini orang yang ikut menggalang bagaimana ketua umumnya biar bisa diganti, kira-kira begitulah. Itu yang agak terungkap tadi. Jadi ada semacam problem organisasi, yakni perebutan di opsitnya organisasi pemuda Sidikiyah. Kebetulan terdakwa sebagai ketua umum. Tampaknya ada pengurus teras lain yang mengkonsolidasikan ini. Nah, orang-orang inilah yang kemudian bergerak dengan maksimal menggalang semua orang yang dianggap sebagai korban, mantan pacar terdakwa, semua dicarilah ke berbagai daerah gitu loh. Intinya masalah organisasi, karena itu semua pengurus opsit yang pro daripada salah satu elit di opsit yang lain yang berharap ingin menggantikan Mas Beki. Gitu. Jadi mereka ini bergerak bersama-sama. Tapi kalau dilihat dari sudut undang-undang ITE, memang tanpa izin merekam. Ya, terbongkar lah dari hasil penggalian kita, terbongkar problemnya itu. Karena surat yang dibawa menjadi alat bukti, surat terkait dengan keberatan organisasi. Ini kan apa urusannya orang pemerkosaan dengan organisasi kan gitu.